Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa bertemu di mata kuliah jurnalistik dan publisistik walaupun di rumah masing-masing. Oke, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tedianto, Tina Yumadotila, dan yang terakhir ada Lisnawati Septina Revi. Nah, di sini kami akan materi yang akan dibahas adalah mengenai teknik reportase. Oleh karena itu, kepada teman-teman disilakan untuk membaca dan memahaminya lewat makalah dan PowerPoint yang telah kami buat. Adapun dalam video kali ini, kami hanya membahas seputar persiapan dan alat yang dibutuhkan oleh seorang reporter. Jadi kita kan tahunya seorang reporter atau seorang jurnalis gitu ya, memberikan informasinya, tapi kita tidak tahu loh persiapannya apa sih atau alat yang dibutuhkannya apa sih. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya serta contoh dari reportase itu sendiri. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Teknik reportase. Nah, yang dibahaskan mengenai persiapan dari seorang jurnalis. Persiapan seorang jurnalis tuh apa aja sih? Nah, ini materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, persiapan seorang jurnalis yang pertama adalah niat. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, perhatikan niat, karena niat itu penting. Jadi, niat ini dilakukan agar mendapatkan kelancaran. Selain itu, niat adalah bentuk ketekadaran hati kita dalam menjalankan tugas. Jadi, pada intinya, niat ini memiliki kayak dua rincian. Yang pertama, niat dengan cara berdoa. Berdoanya ya sesuai agama masing-masing gitu. Yang kedua, niat dari ketekadaran hati. Bagaimana dia bersungguh-sungguh untuk menjalankan peliputan di lapangan gitu, misalkan. Nah, karena ini memang membutuhkan niat yang benar-benar tulus. Kalau hanya setengah hati, biasanya hasilnya kan tidak akan maksimal. Jadi persiapan seorang jurnalis yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah latar belakang. Apa sih kok maksudnya ada latar belakang gitu? Nah, jadi ketika seorang jurnalis ini akan meliput sebuah berita, dia itu sebelumnya mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Misalkan berita yang akan diliput itu mengenai apa sih gitu. Misalkan mengenai kebakaran, ya dia harus cari info terlebih dahulu. Apakah ada gitu tahun-tahun sebelumnya mengalami kebakaran, terjadi fenomena kebakaran di tempat tersebut gitu. Jadi kayak kita mencari informasi lebih latar belakangnya mengenai peliputan berita tersebut. Jadi supaya sampai di tempat kejadian itu tidak berpikir harus bertanya apa, terus informasinya tuh yang mana, kayak gitu loh. Jadi makanya harus adanya persiapan dari latar belakang. Yang ketiga adalah profesionalitas. Nah, profesionalitas di sini adalah membedakan urusan kerja dengan urusan pribadi. Maksudnya membedakan urusan kerja dengan urusan pribadi. Apabila ada masalah pribadi, itu tidak dibawa ke dalam urusan kerja. Jadi bisa dilihat dari faktor bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia disiplin dalam waktu dan juga menyerahkan laporan kejadian gitu. Karena
ini adalah seorang jurnalis itu harus dituntut menjadi profesionalitas gitu. Salah satunya itu bertanggung jawab dan disiplin gitu. Lanjut, ini adalah yang terakhir, fisik. Fisik itu harus siap dalam keadaan apapun. Nah, kita bisa melihat fisik seorang jurnalis itu kenapa sih harus sehat, harus fit gitu. Karena kita tidak tahu loh, di jalan barangkali ada suatu rintangan, misalkan hujan di tengah jalan, atau dari rumah misalkan panas di tengah jalan hujan, atau misalkan sebaliknya gitu. Jadi makanya fisik itu harus diperlukan. Selain itu, seorang jurnalis itu tidak mungkin hanya 1 jam atau 2 jam dalam peliputan tersebut. Bisa jadi gitu kan, 24 jam dia meliput berita kejadian, contohnya aksi demonstran gitu misalkan. Nah, aksi demonstran juga di sini kita bisa melihat seorang jurnalis itu tidak menutup kemungkinan mengalami bahaya seperti terlempar batu atau bahkan tergores dan sebagainya gitu. Makanya fisik di sini adalah sangat diperlukan dan harus dipersiapkan dengan betul-betul. Bukan hanya fisik tapi juga mentalnya. Bagaimana mentalnya seorang jurnalis ini harus dihadapi dengan situasi dan kondisi di tempat tersebut gitu, secara nyata, secara real gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari persiapan seorang jurnalis. Apabila teman-teman memiliki apabila teman-teman memiliki persiapan yang lain dari seorang jurnalis, silahkan untuk komen di bawah gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dibahas mengenai alat yang dibutuhkan dalam reportase. Nah, materi ini akan dibahas oleh kedua teman saya, yaitu Tedianto dan juga Lisnawati. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tedianto. Selanjutnya itu mengenai alat yang dibutuhkan dalam reportase. Yang pertama yaitu adalah kamera. Kamera ini berfungsi untuk merekam kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Dalam kata lain, untuk meliput suatu gambar. Dan bisa juga untuk bukti dalam kasus-kasus tertentu. Itu kamera. Yang kedua yaitu recorder atau tape recorder. Fungsinya untuk merekam. Merekam dari suatu perkataan orang-orang. Itu fungsi dari tape recorder. Yang ketiga yaitu handphone. Handphone ini bisa berfungsi sebagai pengganti antara kamera dengan perekam dan buku catatan juga, dengan syarat didukung oleh kualitas kamera yang baik dan jernih. Kalau HP-nya HP kentang mungkin nggak bisa lah. Selanjutnya yaitu note atau buku catatan yang berfungsi untuk mencatat hal-hal yang disampaikan informan atau kejadian yang dilihat dan didengar, itu dicatat oleh buku catatan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pulpen. Nah, kalau nggak ada pulpen maka tidak bisa untuk mencatat dari buku catatan. Jika ada pulpen berarti harus ada jika ada buku maksudnya harus ada pulpen untuk menulis informasi yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnawati Septina Revi. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari yang sudah teman saya jelaskan, yaitu beberapa alat dalam bereportase. Nah, untuk alat selanjutnya itu adalah laptop. Nah, apa sih fungsi laptop itu? Fungsi laptop itu untuk mengolah, mengedit, menyunting, dan menyimpan data, atau bisa saja untuk mengirim data. Ya, untuk selanjutnya itu identitas diri, atau kita sebut saja dengan kartu nama. Nah, apa sih fungsi kartu nama itu? Jadi, fungsi kartu nama ini sebagai tanda pengenal diri dari lembaga mana kita berasal, dan fungsi kartu nama ini juga
memudahkan jalannya peliputan atau pers dengan memperlihatkan kartu nama yang kita milikin. Nah, untuk selanjutnya juga itu seragam. Apa sih fungsi dari seragam ini? Jadi fungsi dari seragam ini hampir sama ya, fungsinya sama aja dengan kartu nama. Nah, fungsi seragam ini juga untuk mencirikan seseorang reportase dari stasiun mana mereka berasal. Untuk selanjutnya itu earphone. Nah, kenapa sih earphone itu selalu digunakan dalam bereportase? Karena earphone ini berfungsi untuk menghubungkan antara tempat kejadian dan tempat stasiun televisi tersebut. Nah, fungsi dari earphone juga bagi seorang reporter itu untuk menghindari distraksi dari luar seperti suara mobil, motor, dan sebagainya. Dan yang paling terakhir itu adalah mikrofon. Apa sih fungsi dari alat ini? Jadi fungsi dari alat ini tuh untuk menyampaikan informasi agar terdengar jelas ketika penayangan berita secara langsung di tempat kejadian. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu belum lama dihantam bencana tsunami, kini warga di kawasan Labuan Banten terkena bencana banjir. Banjir setinggi kurang lebih 2,5 meter ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sejak semalam. Ya, dan akibat banjir ini akses jalan juga terputus. Untuk memantau kondisi langsung di sana kita sudah terhubung dengan Nabila Putri. Nabila, apakah kondisi banjir di sana sudah mulai surut? Ya, Peter dan juga Rika, memang betul hingga saat ini banjir masih menggenang di beberapa titik di kawasan Labuan, Banten. Dan kalau bicara soal surut atau belumnya banjir, ini bisa kami sampaikan bahwa banjir semakin siang justru semakin tinggi. Dan saat ini saya melaporkan dari Bundaran Nelayan, ini merupakan salah satu akses menuju Pandeglang via Pasar Labuan. Dan bisa dilihat ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan karena memang masih tergenang banjir. Selain itu, banjir juga menyebabkan sejumlah kepadatan lalu lintas, tapi kalau dari pantauan kami, ini polisi juga sudah diturunkan untuk mengatur lalu lintas itu sendiri. Selain itu, Peter dan juga Rika, ini kalau kita bicara soal variasi ketinggian banjir, ini memang sangat bervariasi, bahkan kalau kita menelusuri terus, masuk ke Pasar Labuan, ini ketinggiannya diklaim dapat mencapai 2,5 meter. Selain itu, sejumlah rumah juga terpantau tergenang banjir, khususnya adalah rumah-rumah yang berada di bantaran kali, bahkan ini banyak rumah yang terendam hingga ke atap. Dan selain juga mengatur lalu lintas, pihak kepolisian tadi dari pantauan kami juga sudah mulai menyusuri menggunakan perahu karet ini untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir itu sendiri. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolsek Labuan, Kompol Supandriat. Kami menolong jompo-jompo yang sakit-sakit, kita evakuasi, kebetulan ada pos tsunami. Kami juga pos baru selaku Polsek untuk penanggulangan bencana banjir, kami buka juga kerjasama dengan lintas sektoral, dalam arti kecamatan, ya Basarnas, kemudian Ditpol Air, semua stakeholder yang terkait dengan masalah bencana kami hubungi. Ya, Peter dan juga Rika, ini banjir memang sudah mulai menggenang sejak pagi, bahkan sejak dini hari tadi. Ini selain juga diakibatkan oleh curah hujan yang kian tinggi selama beberapa hari terakhir, ini setidaknya juga diakibatkan oleh naiknya air pasang. Kemudian, sebenarnya ini banjir merupakan banjir yang biasa terjadi setiap musim penghujan tiba, namun semakin diperparah karena sejak tsunami beberapa waktu yang lalu, ini ada beberapa material yang kemudian menghambat saluran air sehingga memperparah kondisi banjir itu sendiri. Selain itu, banjir juga mempengaruhi ataupun berdampak terhadap sejumlah kampung, tapi ada 3 titik yang paling parah. Ini adalah di perumahan BTN, kemudian juga di Kampung Karanganyar, dan di Pasar Labuan tempat saya melaporkan saat ini. Dan setidaknya banjir ini merendam hingga 500 rumah warga dan 700 kepala keluarga diantaranya hingga saat ini diarahkan untuk menuju ke beberapa posko pengungsian. Di antara adalah posko pengungsian tsunami. Namun demikian, meskipun banjir masih menggenang dan bisa dikatakan ini kian tinggi, tapi masyarakat diharap tetap tenang, tidak panik, dan juga selalu mengikuti instruksi dari petugas. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari kawasan Labuan, kembali ke studio.